Alhamdulillah, ini proses penanaman di lokasi lahan yang kemarin pernah kami review di video sebelumnya sudah selesai semua, dan ini sudah mulai proses penataan mulsa ya. Ini di sini kami menggunakan mulsa organik teman-teman, yaitu jerami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini sudah memasuki pertengahan Januari ya teman-teman. Ini di lahan yang kemarin sudah kami lakukan proses penanaman dari bibit polybag. Ini kondisinya tanamannya bagus. Ini sudah subur-subur ini karena kemarin ditanam dari bibit polybag ya teman-teman. Ini sudah ada yang tunas lagi malah ini. Jadi setelah proses penanaman, segera kami lakukan proses penutupan mulsa. Kebetulan di sini kami menggunakan mulsa organik ya teman-teman. Karena kalau nggak segera kita lakukan proses penutupan, dipastikan gulma akan segera muncul dan membuat kita kewalahan nanti untuk ngurusi gulma. Ini di bagian jalur tengahnya sini dikasih jagung-jagung. Karena di daerah kami ini di Blora ini memang cuaca cukup ekstrim ya, cukup panas di sini. Beda dengan daerah teman-teman semua yang lain. Kalau di daerah teman-teman yang lain, yang daerahnya adem, kadang sering turun hujan. Terus kemudian di daerah agak dataran tinggi, yang cuacanya sejuk terus adem, itu lebih enak dan lebih mudah untuk melakukan proses penanaman dan perawatannya. Makanya di tempat kami ini kami kasih tambahan tanaman tumpang sarian jagung bagian sela-sela tengah sini. Jadi ini satu bedeng kita tanami porang 1, 2, dan yang bagian tengah kami kasih jagung supaya lokasinya nanti cukup sejuk, lumayan adem. Jadi sistem yang ditanam di sini beda dengan yang di bedengan-bedengan yang di video saya yang sebelumnya, di petak lahan yang lainnya. Karena yang di lahan yang lainnya itu bedengannya kemarin nanamnya jagung agak rapat karena mempertimbangkan supaya pemanfaatan lahan kemarin lebih maksimal. Tapi karena di lokasi sini bedengannya lebih kecil, kita bikinnya karena hanya dibikin 2 jalur saja ya teman-teman. Porangnya sebelah sini dan sini, kemudian tengahnya ini jagung. Jadi jagungnya cukup 1 baris di bagian tengah saja. Ini yang sudah ditutup mulsa organik dari berbahan jerami ini. Ini sudah sampai di posisi sini. Yang di bagian sebelah sini sampai ujung sana itu masih tahap proses nanti untuk penutupan mulsa jerami. Karena kalau nggak segera kita tutup, alamat pusing kita nanti ngurusi hari-hari itu hanya ngurusi gulma ya teman-teman. Teman-teman yang lain juga sudah punya banyak pengalaman tentunya dalam bercocok tanam. Porang itu musuh terbesar adalah gulma, kemudian jamur batang, busuk batang itu, sama yang terakhir adalah lawan yang agak ringan itu ulat yang memakan daunnya. Jadi yang paling berat adalah lawan
terberat kita itu adalah gulma, teman-teman. Jadi kalau kita sudah bisa menanggulangi gulma dan kemudian busuk batang, insya Allah yang lainnya lebih mudah. Ini mantap ya, bro. Oke, sip. Ini yang di bagian tengah ini yang sebelum ditutup dengan jerami, ini dikasih pupuk organik ya, pupuk kompos dan campuran dengan apa namanya ini, sekam padi, teman-teman. Abu sekam padi ditaruh di bagian tengah. Mak ini kemarin tenaga kerja ngasihnya terlalu banyak, ini tidak ada yang kena batang-batangnya. Harusnya jangan sampai dikenakan batang ya, teman-teman. Dikasih khusus jalur tengah saja, jangan bersentuhan dengan tanaman porangnya. Nah, ini sudah ada muncul tunas, tanda-tanda tunas keduanya. Alhamdulillah, ini prosesnya berjalan dengan aman, lancar ya. Tanaman di daerah kami ini, daerah Blora, khususnya di dataran yang agak rendah gini, memang cuaca memang cenderung ekstrim ya, maksudnya panasnya itu. Ini juga sudah muncul tunas kedua, teman-teman. Ini sudah besar ini tunas keduanya. Nah, ini jagungnya di bagian tengah sini, teman-teman. Nah, kayak gitu. Di sini porang, ini jagungnya. Terus sepanjang bedengan, jagungnya di bagian tengah, porangnya di kiri kanannya. Jadi seperti itu tadi untuk tanaman porang di daerah dataran rendah itu memang lebih rentan daunnya terpapar sinar matahari kalau curah hujannya nggak bagus. Karena mungkin di sebagian daerah punya teman-teman yang lain yang tanamnya juga di dataran rendah, tapi karena kondisi cuacanya lebih mendukung, artinya curah hujannya lebih sering, kemudian lebih sering mendung. Kadang saya juga dapat cerita dari teman-teman di daerahnya setiap hari hujan, kadang 2 hari sekali hujan. Pokoknya rata-rata setiap seminggu itu hujan minimal 3-4 kali. Nah, itu bisa dipastikan kondisi lahannya itu pasti adem, seger, sejuk, sehingga tanaman porang pun lebih nyaman untuk tinggal di daerah-daerah seperti itu. Tapi kalau yang di daerah seperti kami ini, di dataran rendah, di Blora gini, kota Blora, kalau kita tanamnya tidak disiasati dengan tambahan naungan-naungan seperti jagung maupun tanaman yang lain, khususnya dari tanaman porang yang bibitnya kecil-kecil, itu agak berbahaya, teman-teman, untuk daunnya rawan terbakar. Kecuali kita tanamnya dari bibit yang besar-besar, teman-teman ya, misalnya dari ukuran katak super. Nah, itu lain lagi. Kalau yang dari katak ini yang rata-rata isinya di atas 500 atau mungkin ada yang 300-400, namanya campur ya. Apalagi yang sampai 1000 itu kita harus benar-benar intensif dalam merawatnya ya, teman-teman. Nah, ini pupuknya itu abu sekam dan arang sekam padi yang sudah dicampur dengan pupuk kohe fermentasi ini. Dilakukan pemupukan di bagian tengah-tengahnya bedengan ini. Ini di bulan Januari, kalau kita tanamnya dari polybag masih aman ya, teman-teman. Tapi jangan coba-coba teman nanti nanam dari bibit umbi maupun dari katak, karena di bulan-bulan Januari itu sangat rawan sekali terjadi pembusukan bibit-bibitnya, teman-teman. Tetap semangat ya, teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam bercocok tanam tanaman porang. Tetap semangat terus. Jangan sampai kasih kendor, jangan sampai loyo. Pokoknya kita terus berjuang terus, maju terus, pantang mundur. Bismillah, semoga ikhtiar kita semuanya bisa
membuahkan hasil yang optimal teman-teman ya, yang bagus tentunya. Ya, sementara video dari kami sampai di sini dulu teman-teman, update dari proses penanaman kami di lokasi lahan daerah Blora ini dari bibit polybag. Nanti akan kami review lagi perkembangannya setelah beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Kita lihat perkembangannya, pertumbuhannya seperti apa nanti. Nah, ini yang di sebelah sini yang bibit lumayan besar. Ini di sini ada pohon jatinya ya, seger-seger ini teman-teman. Oke ya teman-teman, sip. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.